Soalnya nggak ada pengalaman. Jadi Nyebur langsung ya? Nyebur langsung modal nekat. Bener. Wah. Tapi kalau nggak nekat gitu kan nggak bisa gitu ya, nyoba deh gitu. Hari ini gue sepedaan dari rumah. Gue tuh mau ke rumah temen gue. Kebetulan sekalian mampir mau ngeliat dia punya usaha catering dari rumah. Keren kan? Makanya, bentar. Rumahnya sih nggak jauh, bentar lagi. Belokan situ. Ya, kita ketemu di rumahnya ya. Assalamualaikum, Teh Irma. Saya dari rumah tuh sepedahan. Emang sengaja mau ke sini. Teh Irma baru Iya, baru datang. Oh, catering? Hah? Saya sekalian mau ngobrol. Ngobrol. Kalau catering boleh? Boleh, yuk. Ya, mari Teh. Teh, waduh, maaf ya Teh, ini saya habis naik sepeda keringetan nggak apa-apa Teh? Dari mana? Dari tadi sih sebenarnya Teh. Nggak dari rumah Teh, karena kan rumah saya kan nggak terlalu jauh, makanya pas kesini, naik sepeda aja deh gitu. Tuh Teh, ini yang apa namanya, masak berapa banyak sih Teh? Hari ini pesanannya. Ya lumayan lah, hari ini ada sekitar 40 box. 40 box ini untuk kantor? Untuk kantor, untuk makan siang. Untuk makan siang? Makan siang. Waduh. Tadi saya masuk tuh ya, saya tadi udah meminta Teh, karena aromanya itu loh ganggu. Wangi ya? Wangi banget. Tapi gini Teh, apa namanya, yang masak itu ada berapa orang? Teh Irma juga masak atau? Iya, saya terjun karena kan tadinya sih ada banyak, ada 10 orang. Biasalah kemarin. Gara-gara pandemi. Iya. Kan pandemi membawa siksaan ini ya benar ya? Benar. Awalnya ada 10, terus berkurang jadi 8. Ternyata nggak membaik nih, berkurang lagi. Astaga. Sampai akhirnya sekarang cuma 2 dan sama Teteh nih jadinya. Ya, jadi nambah Teh Irma ikut bantu. Ikut terjun. Waduh. Tapi gini Teh, ini biasanya dari jam berapa sih siap-siap kalau misalnya untuk catering satu hari aja? Hari ini dari pagi kah atau dari dini hari kah atau gimana? Kalau cuma 40 sih biasanya dari subuh aja. Dari subuh aja. Jam 5. Menunya apa yang dipesan? Hari ini kebenaran nih bikin rendang. Rendang, Ada ikan balado, Ikan kembung, balado. ya, terus ada tumis apa? kacang panjang, Teh, kacang labu panjang. siap, Oh, labu siap. Oke. Bihun goreng sama perkedel. Yang nentuin menu ini Teh Irma atau Ya. ditawarin dulu ke ini? Jadi Teteh bikin menu untuk seminggu. Kita share ke klien. Ya udah, jadi mereka ngikutin. Kecuali ada menu yang kayaknya dia kurang suka, biasanya request bisa diganti nggak Mbak sama ini. Gitu. Oh, jadi apa namanya, bisa sesuai customize ya? Iya, Sesuai tapi dari nggak semuanya gitu. Tapi umumnya sih mereka ngikut aja gitu, karena ya alhamdulillah sih susunan menunya sih nyambung gitu. Ini kalau saya ngelihat cateringnya Teh Irma ya, ini bener-bener rumahan banget. Jadi ini kalau kita lihat ini saya ada di ruang tamunya Teh Irma. Ini ruang makan ya. Ini ruang makannya Teh Irma. Maaf ya diganggu, jadi sebentar nggak apa-apa. Kalau apa santai aja. Nah, bener-bener ini dari rumah. Tadi pas kita masuk itu dapurnya langsung. Iya benar ya. Ini sebenarnya awalnya tuh kepikiran bikin catering itu karena apa gitu? Awalnya tuh hobi, tadinya aku kerja gitu, terus iseng-iseng waktu itu awalnya tuh ngasih makanan ke klien. Waktu aku kerja itu ngasih makanan, terus dia tanya bikin makaroni skuter, itu ingat banget tuh pertama kali. Kok lu enak sih makanannya gitu, bikin apa beli? Bikin. Oh iya dong, kebenaran teman ya klien itu juga punya catering. Akhirnya dia nggak join. Kerja sama ya? Jadi aku nge-shoot ke dia gitu. Udah. Aduh, padahal cuma hobi aja. Terus nyoba ya alhamdulillah itu lumayan ya gitu. Nah, tuh kan bener kan, dari hobi dan semua itu dilakuinnya dari rumah ya. Dan ini menarik sih sebenarnya, makanya nanti kita mau ngobrol banyak lagi soal ini ya Teh ya. Sambil ini boleh dicoba. Ini Maaf hasil ya. tangan sendiri. Tuh, maaf saya coba dulu Teh. Ini pizza kan itu? Iya, pizza. Wah, enak banget sih. Saya tuh doyan yang garing-garing begini. Ini iseng-iseng aja. Ini ditaruh di menu juga nggak sih?
awalnya sih cemilan anak-anak. Tapi akibat COVID ini kan harus ngulik nih. Apa nih yang bisa dijual selain nasi box? Ya, bener. jadi ya teteh bikin cemilan. Makaroni bikin lagi nggak? Makaroni mac and cheese bikinnya. Oh, mac and cheese. Tapi Iya, itu sistemnya menarik juga. PTO. Oh, PTO. Iya. Ini enak banget loh. Ya, jangan sampai keselak, ini kan agak kering ya, kan gitu. Mau nyobain masakan yang tadi? Boleh kan? Ya, Boleh. kita ya, bentar Asik. ya. Makasih ya Teh. Teh Irma mau ngasih lihat makanan-makanan yang udah dibikin, ya. Ya ibaratnya kita kayak tester lah, tapi nggak tester amat. Cuman karena memang makan siang masuk. Nah, ada yang mau? Kamera nggak ngangguk nih. Nih, ada rendang. Rendang. Ini ada perkedel. Masih ada lagi, tenang. Ini menu hari ini Ini ya. sponsor kita nih Teh. Ini Iya. sponsor kita. Enak tuh kopinya. Kopinya bos. Datang ke rumahnya aja Teh dikasih loh. Ini namanya kayak apa? Perkedel. Nih ya. Ini hidangannya nih. Ini bikinan Teh Irma. Ya pas kita datang dia bikin ini cemilan-cemilan yang biasa juga mungkin dipakai buat di catering. Ini pizzanya juga enak ya. Kalau mau pesen silakan. Nah, Wih, sabunnya. ini labu siam itu Iya, ya? tumis labu siam. Tumis labu siam. Ini tumis bihun labu siam. goreng. Nah, ini menu hari ini. Jadi ini menu hari ini yang udah dipesan sama Iya. satu kantor di Kantor di daerah Sudirman. daerah Sudirman. Iya. Teh, ini mau mau ngulang lagi tadi Teh Irma bilang awalnya itu gara-gara nggak sengaja ngasih makanan ke klien. Terus akhirnya joinan ngesup makaroni hotel. Nah, terus akhirnya memutuskan oke deh, gua mau jalanin catering itu kapan? Itu tahun 2013. 2013 terus dari makaroni itu dia bilang coba bisa nggak sih bikin mie kocok Bandung? Waduh, ini Teh Irma ngomong gue jadi pengen di kocok Bandung. Itu tuh mie kocok Bandung. Itu kan emang resep turun temurun tuh dari keluarga. Nah dari situ mie kocok Bandung itu pertama kali di Cibubur. Bukanya. Ada catering, oke. ada catering di Cibubur, dia pesen untuk apa sih acara keluarga itu arisan atau apa 50 pack. Nah itu tuh gemeteran gitu karena kan baru kali ini ya, maksudnya tuh udah gitu join lagi sama orang takut kenapa-napa. Nah gitu ternyata puas gitu. Alhamdulillah. Ya, itu ditantang lagi. Ayo apa lagi nih? Udah dari situ makin banyak kan jadi nggak mungkin sambil kerja juga kan. Iya. Pikir masih ragu tuh awalnya. Iya apa enggak? Capek juga ya, kepikiran juga pas di kantor jadi sempat ngantuk gitu kan. Akhirnya udah deh nggak enak juga kan kalau sambil kerja juga. Itu mutusin untuk resign. Udah full time. Iya. Itu di tahun 2013 itu atau sesudah apa di 2013? 2013. Bener-bener resign full time untuk catering. Iya. Nah, setelah full time untuk catering, klien pertama siapa Teh? Itu di daerah Tebet. Daerah Tebet. Di daerah Tebet itu perumahan ya. Ada dia bikin acara lamaran katanya prasmanan. Oke. Prasmanan. Itu juga seru soalnya nggak ada pengalaman. Jadi Nyebur langsung ya? Nyebur langsung modal nekat. Bener. Wah. Tapi kalau nggak nekat gitu kan nggak bisa gitu ya, nyoba deh gitu. Udah harus ada waiters lah, harus. Waduh. Terus Teh Irma turun tangan juga Turun sendiri? tangan sampai nungguin di situ gitu. Jadi Teh Irma terjun kendalanya apa Teh? Satu Yang waktu pertama. itu kendaraan. Namanya prasmanan itu kan bawa perabotan. Iya. Bawa piring, bawa pemanas, nah, itu kendaraan sampai harus sewa. Udahlah, Oke. sewa mobil box. Itu belum punya mobil box, sewa mobil box. Terus sewa waiters. Yang bantuin belum ada, dikerahkan lah tuh keluarga. Tante, om, ikut bantuin. Beneran itu. Tapi itu serunya usaha dari rumah, Iya. ya itu kayak gitu ya, Iya. Teh, sebenarnya ya. Melibatkan keluarga Akhirnya. Udah, omku yang nyupir, saya juga berangkat dari waiters di sana. Nah, yang akhirnya Teh Irma dari situ belajar apa sih kalau boleh tahu
dari pengalaman pertama kayak misalnya kan biasa kerja kantoran sebagai seorang profesional, Iya. sekarang harus jadi entrepreneur, Iya. berarti bisnisnya di bidang jasa Betul. dan harus mendengarkan komplain, mendengarkan pujian, menerima pertamanya itu gimana teh? Karena kan banyak orang yang misalnya baru memulai usaha, misalnya kayak di bidang jasa, kalau dia nggak siap sebelumnya, itu kan bisa ngamuk-ngamuk di apa namanya, dikomplain sama klien misalnya. Harus siap mental. Siap mental. Satu. Jangan sampai putus asa deh. Iya. Banyak orang yang putus asa yang baru, Mbak ini kok gini, gini banget ya, udah capek, dikomplain gitu. Orang tuh pasti menurut kita udah perfect ya, Iya. tapi pasti ada aja gitu yang kurang ini, kurang itu gitu. Ya udah terima aja. Dan gitu modal juga sih. Modal. Itu kendala juga. Modal ya. Terutama untuk masuk ke perusahaan ya. Kalau klien itu kadang kan kalau kayak makan siang karyawan itu mereka kan nggak langsung bayar. Iya betul. Dia harus ngetes, ibaratnya kayak ngetes dulu Iya. kan. Kayak kita yang punya bisnis kayak, ya ini Pak silakan cobain dulu gitu. Kalau suka, ini kayak ini nih yang kopi nih, kita juga nyobain. Abis itu kita beli, bener, ya kan? Itu kita harus ngasih test food. Nah itu ini sebenarnya saya nggak mau masuk ke ranah modal sebenarnya, tapi itu buat yang mau mulai usaha dari rumah penting ya teh, modal dipikirin. Penting juga sih. Kalau mau gedein ya, tapi kalau mau kecil-kecilan dulu, ya itu muterin dari situ. Muterin dari situ aja dulu ya. Oke, jadi sebenarnya modalnya bisa gede kalau mau bikin gede sekalian, tapi kalau mau kecil-kecilan itu silahkan ya dengan kecil-kecilan dulu, ya kan? Iya. Saya mau nyobain dulu, nanti kita cerita lagi mata air mak ya. Teh, ini mau balik lagi nih, coba saya kira-kira deh di awal-awal kalau misalnya mau bikin usaha seperti Teh Irma yaitu catering, modalnya berapa sih sebenarnya? Ya, yang awal-awal tuh harusnya berapa gitu? Paling awal banget nih yang pakai bikin makanan kita. Dari 100.000 aja tuh bisa jadi duit loh. Tuh, dari 100.000 modalnya itu jadi duit ya Teh? Bisa. Waduh, yang waktu itu makaroni skoto pesanannya berapa awal masuknya nggak ada? Ada berapa banyak tuh? Satu doang? Satu aja modal 100.000 dijual lah. Itu sebenarnya siap usaha tapi nggak apa-apa lah. Iya, Namanya kan berbagi ilmu berbagi ilmu ini, Gitu. betul. Dijual jadi 200.000. Lumayan kan? Untungnya berapa? 100.000. Saya nggak jago matematika, tapi secara ilmu ekonomi nggak ngerti juga, saya juga ilmu ekonomi ya, tapi kira-kira untung lah ya Teh. Iya. Tapi kan nggak semua kalau makanan sekitar kan itu. Karena memang segmented ya, yang Iya. suka makaroni skoto gitu. Nah, terus ya udah berkembang, terus akhirnya sewa kayak nasi box. Nasi box ini jujur aja kecil sih sebenarnya untungnya. Untungnya kecil. Kecil. Tapi dari recehan itu kalau ditabung kan alhamdulillah ya Teh. Pokoknya kita tuh bisa dari apa aja deh dijadiin duit gitu. Iya. Sebenarnya gini ya, saya ngelihat kayak misalnya bihun aja atau perkedel aja. Misalnya kita memang udah saya jagonya masak bihun, ya udah jualan aja bihun itu dulu gitu ya Teh. Iya, bisa. Ini kayak awal tuh saya bingung ya. Waduh, ini modalnya berapa ya? Dia pesen prasmanan 50 porsi. Satu porsinya waktu itu masih ingat banget tuh cuma 35.000. Astaga, prasmanan 35.000. Saya harus sewa waiter. Kan nggak mungkin kalau langsung rekrut jadi karyawan tetap. Jadi ya udah yang freelance gitu waiter. Nah, terus waktu itu dibayar sekitar masih 150.000 buat waiter. Peralatan belum punya, pemanas, sewa lagi. Astaga. Nah, itu waktu itu ya udahlah ini belajar dulu deh, Iya, gitu loh. Dari situ pas banget antara modal sama yang didapat tuh pas, nggak ada untungnya Nggak ada waktu untungnya. itu. Oh ternyata ini ya, saya harus waktu itu coba 35.000 kali 50 orang sekitar 1,8. Modalnya itu 1,5. Tipis banget ya, modalnya tipis, untungnya juga kalau bisa dibilang tipis juga untungnya. Karena semua kan masih sewa, alat masih sewa, SDM masih freelance gitu juga. kan, lebih mahal kan bayarnya. Ya udah,
cuma dapat segini ya, belum dipotong sama gas, belum sama ini. Nah, akhirnya itu jadi masuk ke perhitungan yang berikutnya. Berikutnya, oh ternyata saya nggak bisa di harga segitu. Terus harus cari supplier juga. Nggak ngerti kan waktu itu belanja di mana, ya udah beli. Belajar tuh, dan itu belajar. Kan kayak di pasar beda-beda yang jualan. Iya, betul. Kadang toko ini jual 5.000, toko ini cuma jual 2.000. Berarti Teh Irma harus sudah punya langganan ya? Udah. Kayak misalnya beras, sayur-sayur, terus daging, itu udah punya harus langganan supaya harganya nggak berubah. Nah, ini satu pelajaran nih sebenarnya buat yang mau memulai usaha. Memang dari awal jalanin aja dulu ya, mau jualan gorengan misalnya, sok silakan. Tapi sesudah itu harus dipikirin, ya ada proses, dipikirin yang gitu-gitunya ya. Bahan bakunya apa segala macam itu persiapan kok. Karena kan waktu itu main terabas aja deh, penting dapat order dulu nih, kerjain gitu. Tapi gara-gara main terabas, alhamdulillah sekarang catering jalan. Alhamdulillah. Benar kan? Itu naik turun ya. Pasti naik turun. Pasti naik turun. Tapi gini, tadi saya dengar Teh Irma bilang modal di awal itu sampai ya kayak ibaratnya kayak promosi keluar duit tanpa dibayar. Iya. Itu harus ada kayak gitu ya, Teh? Pernah sampai kayak gitu juga? Iya. Waktu itu kan kita nggak tahu kan. Kita karena masih baru, aduh mau minta DP sultan atau gimana. Ternyata itu kan belajar juga, diajarin juga sama teman. Enggak, kamu harus minta DP gitu loh. Emang mau nanti abis selesai terus gak bayar, terus kalau ada pembatalan gimana? Oh iya ya, dari situ tuh, karena pernah Teteh H-1 itu dibatalin. Cancel. Bahan baku udah 200 jadi. porsi. Astaga, 200 porsi lagi. Itu karena waktu itu udah langganan ya gitu kan. Nggak mungkin pakan udah langganan. Gitu. Bener, kita udah lihat view-nya, udah sama waitress sudah ngatur ini, Tata udah beli bahan baku, udah semuanya, nggak jadi. Karena adalah katanya nggak disetujui sama waktu itu ada seminar gitu. Tapi itu salah satu kendala ya, setiap kali kita mau bikin usaha, kendala-kendala pasti ada. Tenang ya, nanti kita tanya solusinya gimana ya Teh ya. Ya, nanti kita balik lagi. Saya udah mau siap-siap perkedel soalnya. Oke, Teh, ini tadi kita ngomongin Teteh H-1 dibatalin sama klien tuh. Rasanya gimana itu Teh? Sakit pasti. Jelek rasanya. Tapi gini, kan Teteh udah siapin bahan makanan. Udah disiapin untuk 200. Benar. Itu gimana menanggulanginya gitu? Itu sempat diam, kaget, ya itu jelek itu. Kalau daging ayam, oke, masuk freezer bisa. Kan betul. Dia bisa bertahan sampai sebulan, 2 bulan masih oke. Tapi kalau sayur-sayuran nggak bisa. Sayuran dan kebenaran menunya tuh menu yang lumayan lah gitu loh, yang wah sayurannya lumayan juga, mewah gitu ya. Gitu. Udah mikir gimana ya, kebenaran Teteh juga pesenan yang harian kan juga nggak sebanyak itu. Cuma kalau harian kantor kan cuma sekitar 80 pack lah. Itu nasi box itu juga kan menunya menu makanan biasa gitu ya. Udah gimana caranya ini? Akhirnya Teteh coba telepon teman yang catering juga. Lu perlu ini bahan baku nggak? Ada apa? Ada ini. Ya udah akhirnya Teteh bantu tuh. Oh, iya bener juga ya. Udah deh gue ambil sayurannya. Kalau daging gue udah belanja juga. Kalau daging kan rata-rata jarang ya. Karena mereka udah buka. Sayuran boleh deh. Bawang gitu ya udah ambil nih. Jadi kan kasihan mereka juga harus nyesuaiin menu yang Teteh juga. Iya bener. Nggak apa-apa gitu. Nah daging juga nggak bisa kelamaan. Akhirnya Teteh olah apa ya yang kuat. Ya salah satunya bikin rendang. Bisa lama tuh bener. Jadi rendang itu udah besar nih ke teman-teman. Ada yang mau beli rendang nggak? Iya. Dijual 1/2 kilo. Terus tidak semua orang rendang. Kita bikin sapi lada hitam. Semua dibikin di kemasan pakai vakum itu. Iya, yang di vakum. Vakum itu. Udah dijual gitu aja. Itu udah dibumbuin ya, tinggal dia panasin doang kan soalnya. Alhamdulillah tuh ketutup. Cuma Teteh cepet ngotot ke customer. Seenggaknya ganti dong makanan yang nggak bisa saya awet Yang kayak sayur-sayur tadi gitu. Ya udah deh Mbak, bisa nggak diolah buat kita makan-makan di kantor? Terus kayak gitu ya dibikinin salad waktu itu, ingat banget. Jangan pesen salad. Ya udah deh, saya bikin salad aja. Akhirnya dimakan sama mereka. Teteh bikin salad tuh dipakai box sesuai dengan yang dia pesen, jadi berapa box. Ya udah tuh kirim salad. Dia tuh ganti saladnya. Tapi itu juga diolah jadi salad sama
sayurannya yang biasa. Nah, jadi ini yang namanya mulai berinovasi ya Teh ya. Mulai berinovasi, dan kita memang pada saat kalau ada kendala ya di semua jenis usaha, kita diam dulu. Diam sebentar untuk mikir, jangan kelamaan, takut kemasukan Teh. Ya, takut kemasukan. Tapi itu akhirnya kayak Teh Irma temu jawabannya. Kayak misalnya gini, punya teman-teman yang punya usaha juga, itu akhirnya kalau zaman sekarang nih itu bukan untuk saingan ya Teh ya. Iya. Bisa jadi untuk kolaborasi. Iya. Ya salah satunya adalah kayak gini. Perlu sayur, gua ada nih, tolong deh, gua nggak jadi gini-gini. Bisa kayak gitu. Nah, itu dia. Tapi gini Teh, resiko tuh selalu ada di setiap usaha. Semua tadi kayak Teteh belajar modalnya, untung yang tipis sama modalnya, tapi itu learning by doing ya Teh ya. Sampai sekarang cateringnya udah semakin besar. Ngadepin klien-klien yang punya kemauan beda-beda juga Teh. Oh iya. Iya kan Teh. Yang ini maunya begini, ini maunya begini. Misalnya satu hari aja Teh Irma harus ngelayanin let's say 3 klien. Itu gimana Teh? Jangan kan 3 klien, satu perusahaan aja ada yang bilang menurut ini nggak apa-apa, tapi menurut gue kok agak keasinan ya Mbak. Banyak maunya ya klien itu ya. Bener loh, itu satu company ya. Ini karyawan A sama karyawan B. Yang karyawan A bilang, enak loh makanannya pas banget. Yang satu, kok agak keasinan sih Mbak, tumben hari Hidupnya ini. dia lagi asin kayaknya Mbak. Hidupnya itu orang lagi asin. Itu kadang selera orang ya. Betul. Ada yang Ya. biasa suka masakannya agak asin, ada yang enggak. Jadi tapi nggak selalu sih. Mostly sih overall ya aman lah kalau rasa. Ini nih, masalah rasa ya Mbak ya, Teh ya. Rasa itu kan pasti kayak tadi Teh Irma bilang, ini kok keasinan sih? Nah, pernah nggak dapet komplainan dari klien masalah rasa? Karena rasa itu pernah ada Teh. Itu bikin susah. Ya. Ada dong pasti. Ada ya soal rasa Teh. Itu komplainan kayak gimana sih kalau rasa Teh? Itu keasinan ada. Keasinan itu. Pernah juga kalau anyep alhamdulillah enggak sampai Oh, anyep enggak ya, alhamdulillah. Karena satu namanya terjun di catering, masak itu satu berani bumbu. Tuh, Jangan pelit bumbu. iya, jangan pelit bumbu. Iya. Garam, let's say gula, bawang merah, bawang Bawang putih, merah, bawang putih. bawang apa onion, apa namanya? Bawang bombay. Bawang bombay. Kalau mau ditambahin Iya. sekalian itu ya Teh ya. Tuh. Wah, Itu tuh pokoknya kalau udah kita kuat di bumbunya, dah orang itu pasti nggak salah aja nggak pakainya. salah. Nah, maksudnya oh ini pas ya, kan ada yang makanan anyep ya, Ya, itu ya betul. sedikit-sedikit bumbunya kan. Ini mahal ya, memang bawang merah bawang putih mahal, Hmm. cabai merah, itu sih kuncinya tuh berani bumbu. Berani bumbu. Jadi kuncinya kalau mau bikin usaha kuliner itu berani bumbu ya. Kalau misalnya dikomplain masalah rasa, tenang. Masih ada garam, gula, bawang merah, bawang putih ya Teh. Ulek aja. Nanti kita balik lagi. Teh, nyobain kopi Teh. Teh ada yang kosong nggak gelas? Ada nih, Bentar nih, saya nuangin dulu. Ini kopi teman saya nih Teh. Kopi susu Serambi Kopi. coba ya. Udah pernah nyoba belum Teh? Kita sebenarnya kan sekedar nggak terlalu suka kopi, tapi mau nyobain deh. Nyobain aja Teh. Teh. Saya juga sebenarnya kopi susu nggak buka. Saya kopinya hitam, harus kopi hitam. Nggak kopi susu, tapi karena ini sponsor ya. Baik banget yang kopi Serambi Kopi ini. Sponsor Coba ya. banget. Cobain deh. Saya sukanya sebenarnya sama Serambi Kopi ini nggak terlalu manis Teh. Iya. Mau tambah manis ya saya aja. Oh iya benar, makasih Teh ya. Gulanya nambah 3 kalau gitu. By the way Teh, kita ngomong lagi soal rasa. Enak ya ini, Enak karena kan? aku nggak suka kopi loh. Nggak terlalu manis kan? Dan susunya juga nggak bikin mate. Karena dia langsung ngambil susu dari sapinya ya. Sapi masuk sini, tapi masuk sini gitu loh langsung. Nah Teh, soal rasa nih. Komplainan soal rasa. Tadi yang paling sering didapat ini kok keasinan sih atau apa segala macam. Nah, Teh Irma memperbaiki itunya gimana sih Teh? Oh, kalau ada yang komplain soal rasa, biasanya aku balik ke dapur, kumpulin tuh semua. Kumpulin semuanya. Kadang waktu mau nentuin aja semua saya suruh coba. Yang masak dan Yang segala masak. macam itu semua harus coba. Ini kan final pasti aku ya. Ini apa ya gitu. Coba deh kamu gitu. Enggak Bu, udah pas.
ada yang komunikasian, kok apa ya keasingan? Aku tanya lagi, itu juga langsung tanya juga ke yang lain, enggak mbak, oh berarti emang ibu ini nggak terlalu suka asing. Iya, biasanya menghadapi komplainan kalau hanya 1-2 orang itu terima aja sebagai Iya. masukan ya Ter ya. Betul. Jangan langsung dibawain baper gitu, jangan ya. Iya, kita minta maaf aja, oh ya bu, nanti nextnya saya kurangin deh aslinya buat Iya. ibu, iyain aja dulu gitu. Iya, kan. kalau misalnya masih komplain juga, Iya. Bu, nanti nextnya saya kurangin hidup ibu ya. Enggak kayak gitu ya. Teh. Nah, Gitu. Teh Irma pernah nggak sih menghadapi special request untuk hidangan makanan dari klien yang misalnya tiba-tiba Irma, saya pengen makanannya ini om yang pokoknya yang Teh Irma juga bikin, gue belum pernah bikin kayak gitu. Oh pernah itu mbak, apa ya waktu itu ya, aku minta dibikinin itu dong, kering kentang yang balado. Kering kentang balado kan susah bikinnya Nah, Teh. sama dendeng kering Astaga. balado tapi yang keringnya itu. Iya. Si dendeng itu kan harus benar-benar Jujur, empuk dulu ya. Iya, kita belum pernah bikinnya. Heeh. Bisa bu, kan nggak mungkin sama klien nggak bisa. Salah satu kunci mendapatkan kepercayaan klien adalah bilang bisa, Benar. jangan bilang enggak ya Teh ya. Betul. Iya, bisa dulu. Udah tuh googling, Mm-mm. cari. Oh, kadang tapi resep yang ada di situ juga belum tentu benar. Benar. Gitu. Itu nyoba dulu sebelum dia pesan. Aku coba-coba dulu. Ya nih. benar-benar harus ada Iya. tes masaknya ya. Itu nyoba dulu sampai. Berapa lama Teh nyobain? Ada 2 Kan hari dia ya? pesan seminggu sebelumnya. Udah pas aku bilang bisa, besoknya hari Langsung. itu juga langsung ke pasar coba bikin. Kok nggak kering ya? Masih awet gitu si Neneng. Oh ternyata ada tekniknya. Itu kita tuh benar-benar harus kreatif ya. Iya. Kreatif dan Nah, inovatif itu deh. Kreatif dan inovatif. Itu kayak misalnya saya nih, kayak saya pengen usaha, berarti saya dari awal nih mikirin klien, mikirin modal, sampai inovasi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau nganter beras mas? Oh iya, Teh Irma pesan beras. Iya tapi biasanya nganter pakai mobil. Ini baru satu mas dari Mas Doni. Oh iya, taruh sini aja Mas. Taruh sini nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. nanti. Ya. Tapi bentar deh. Mas, bentar Mas, sini. Ini saya tuh perasaan kemarin pas di tempatnya Mas Angki yang kopi ini, Iya. saya ketemu sama Mas ya? Iya, Saya nganter beras mas. enggak, yang kemarin pesen kopi kan? Iya tapi saya nganter beras. Kapan? Sekarang? Yang kopi? Habis mas. Yang ini berasal siapa Mas? Dari Mas Doni. Oh Mas Tuh. Iya. Makasih. Mas, makasih ya Mas ya. Makasih ya mas. Mas, ini dulu Mas, perkedel Mas, cobain Mas. Ini Oh, perkedel. ini ada ini ada risol balok. nih. Nih Mas, enggak, cobain dulu ambil satu. Ya, jangan pilih-pilihnya Mas. Ini Makasih. perkedel. Ini aja. Ya. Ya, makasih ya Dari Mas mas. Doni. Iya, makasih ya Mas. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, Kok kayaknya pernah ketemu di tempat yang kemarin kok orangnya sama ya. Bisa gitu ya. Nah, yang kopi. yang kopi, dia ngambil pesanan kopi juga, Mas Doni juga. Tuh, Siapa nih. ya? Siapa Mas Doni? Ya tapi gini, kita lanjut lagi ke inovasi. Oke. Jadi misalnya saya mau bikin usaha nih Mbak, tadi saya berarti udah harus mikirin soal target marketnya siapa Ya. si kliennya. Iya, benar. Terus misalnya memang kuliner ya udah, misalnya catering gitu ya. Modal juga harus dipikirin, Iya. SDM-nya Betul. yang ngebantu kita, sampai nanti masalah rasa dan inovasi. Berarti kita benar-benar harus bisa, misalnya kayak rendang. Iya. Ya udah rendangnya nggak hanya rendang seperti ini rasanya. Perlu ada rasa tambahan nggak sih Teh sebenarnya dari rendang yang biasa Teh Irma bikin? Atau tetap dengan rasa itu aja udah gitu? Dengan rasa itu aja sih kalau datang. Mm-mm. Cuma teknik masak tuh ada loh. Nggak sembarangan asal masak tuh enggak. Itu ada tekniknya. Tekniknya gimana sih Teh? Ini aja ya, sedikit aja. Sedikit ya. Ini kayak rendang gitu. Nggak cuma ngaduk itu enggak. Kita harus santannya tuh benar-benar kental. Terus yang kayak di pasar-pasar kan pakai mesin tuh. Iya, Kan betul. banyak encernya. Iya. Itu rendang tuh nggak bisa. Nggak bisa Pilih gitu ya. dagingnya juga gitu. Nggak tahu kenapa rendang yang dibikin sama ibu-ibu dari rumah itu selalu bikin orang tuh ketagihan Teh. Saya nggak tahu kenapa. Kayak ibu saya juga suka bikin rendang nih, kalau misalnya itu suka dapet saudara-saudara, gue pesen ya gitu.
itu nggak tahu kenapa tetangga juga saya mau dong pesen rendang gitu Iya. atau pesen yang lain. Kenapa begitu ya? Emang ada rahasia dari rumah tuh apa sih Teh sebenarnya? Kan kalau dari rumah itu lebih gimana ya, masak itu lebih dengan hati. Iya benar, lebih dengan hati. Iya betul. Iya, masak tuh jangan ngasal Mm-mm. masak Mm-mm. itu sih sebenarnya. Kan ada yang apalagi kalau udah pesanan banyak gitu, Iya. asal aja deh, yang penting jadi masakan. Nah, itu nggak bisa gitu ya, Dek? Nggak bisa gitu. Kalau Menjaga konsistensi itu juga penting ya Teh. benar. Supaya klien berulang datang, Ya. klien yang baru juga nambah gitu ya Teh. betul. Yang kering kentang gimana Teh? Itu sempat beberapa kali gagal karena kentangnya itu nggak bisa kering. Nah, kan nggak boleh asal ya Teh. Ya, ternyata ada bisa. Oh gini caranya, kentangnya tuh harus direndam pakai air kapur dulu. Dan itu juga nggak boleh lama-lama direndamnya. Aduh, untung saya tadi untung saya nggak bawa catatan tadi, saya mesti catat karena saya doyan banget kering kentang Teh. Ntar pesen matain aja ya. Ya, kering dan kentang. itu sekarang jadi bisnis sampingan teteh. Oh, jadi Itu dari gara-gara modal kecil tuh benar, kentang. gara-gara berinovasi ya, Iya. gara-gara menjawab tantangan dari klien, akhirnya bisa jadi usaha sampingan. Ini selama pandemi ini karena nggak ada orderan itu, ya itu kita jualan kering kentang di pack gitu. Pack. Dan itu laku ya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gimana teman-teman? Ada amin, ada amin, amin. Nanti kita balik lagi. Kita jadi saya tuh sebenarnya pengen belajar sih bikin usaha. Mungkin juga yang nonton kepingin punya mimpi, punya usaha gitu. Nah tadi salah satunya kendala adalah bagaimana kita bisa harus ngedengerin orang ya Teh ya. Ya, mau dikritik, Mm. jangan merasa pintar. Iya. Ya pokoknya terima masukan dari luar. Terus mau improvisasi, mau ya itu dikritik itu nggak apa-apa, jangan baperan deh. Jangan baperan, Iya. jangan baperan. Itu anak baperan tuh kayak sutradara saya tuh baperan banget, dan anak-anak muda zaman sekarang tuh baperan ya, Teh ya. Itu nggak boleh ya. Nah, sama ini kembali lagi ke inovasi Teh. Setelah Teh Irma punya bisnis catering ini, terus tadi si kering kentang jadi jualan sampingan. Iya. Inovasi apa lagi sih yang Teh Irma udah kepikiran? Ini tuh aku punya menu baru, bikin gudeg Jogja. Waktu itu iseng open PO. Wih, gudeg Dan Jogja itu sekarang susah itu juga loh, Teh ya. Lagi happening banget buat nih cateringku ya. Mm-mm. Itu tiap minggu tuh aku hampir dapat pesanan buka PO gudeg Jogja. Mhm. Gitu. Aku juga bingung kok ada doyan ya. Nah, kalau gudeg Jogja, kalau gudeg itu ya, itu kan harus ada apa manisnya yang kerasa. Benar, Itu benar. Teh Irma Iya. masukin juga rasa manis itu, ya? Sama ya? Iya, pokoknya kayak gak jauh sama gudeg Yujum deh. Iya. Gudeg Yujum. Saya kalau habis makan gudeg Yujum pasti gudeg saya nggak denger. Oh itu gudeg, maaf, itu gudeg. Dan itu prosesnya lama loh bikin gudeg. Lama itu ya? Jadi saya nggak bisa dadakan karena Itu PO ya? Ada open PO ya? PO, iya, karena masaknya 1 hari. Untuk bikin gudeg nangkanya itu 1 hari. Nah, 1 hari itu bisa jadi berapa banyak sih Teh pesanan Jadi misalnya? berdasarkan ini aja yang masuk, karena nggak tiap hari bikin kan. Jadi paling sedikit itu 20 pack. 20 pack. Iya, jadi kita packagingnya pakai desek. Pokoknya persis kayak yang di Jogja deh gitu. Nah, ada yang mau pesen, tunggu sebentar lagi. Jadi si gudeg ini adalah menu baru ya, Iya. menu baru. Dan mungkin nggak kalau misalnya nih Teh ada satu acara atau kantor, Teh Irma, saya mau semua menunya gudeg hari ini. Bisa. Bisa juga Teh? Iya, bisa. Itu nggak boleh dadakan, Nggak pokoknya boleh hari dadakan. dua, karena saya harus nyari daun jati. Kuncinya kan Nah, kalau bikin gudeg itu betul. harus pakai daun jati. Nah Betul. itu, alhamdulillah dapat di Jakarta kayak gini, masih dapat pohon jati. Saya ambil Itu daun jatinya. apa ngambil sendiri atau akhirnya Ngambil ngambil sendiri. aja ya? Tuh kan. Karena waktu itu di pasar nyari, ini ada nggak dapet ceritanya ya? lucu. Nggak Ah. dapat. Terus, Bu mau nyari apa? Daun jati. Buat minum? Enggak, buat masak. Oh coba deh nyari di Jalan Bacang, di dekat Taman Gandaria. Iya, Taman Gandaria. Itu ada pohon jati. Nah itu ambil aja di taman. Jadi tiap kesana, boleh ambil aja Bu. Itu ngambil. Astaga, tuh ya, kreatif. Yang intinya kreatif sebenarnya ya. Jadi misalnya kita nggak mau mencari satu bahan nggak ada, tanya aja dulu sama orang-orang. Siapa tahu nggak usah beli, tinggal ambil. Iya. Nah, itu Sampai ada daun mengurangi kari juga di sana loh. Daun kari buat masak kari ada. Di Jalan Bacang itu. Jalan Bacang itu. Wow. Ini
Wah ini buat yang tinggal di Jakarta yang nonton ya, daerah Gandaria kalau butuh pohon Daun jati sama daun kari, silakan. Itu tinggal ambil karena itu tumbuh Iya. ibaratnya liar ya, maksudnya bukan punya Iya. seseorang gitu ya. Bukan. Tapi warga situ juga nggak apa-apa mbak, ambil aja. Jadi pakai kan tinggi tuh. Iya, disengget gitu ya. Disayat gitu. Soalnya itu kunci bikin gudeg Jogja itu daun jati. Gak Jadi- akan merah gudegnya kalau nggak pakai itu. Oh gitu ya Teh? Wah, terus telur pindangnya 1 hari. kan bikin coklatnya juga susah kan, itu lama Jadi, kan. semuanya tuh cuma menggunakan daun jati Ah. dari bacem, dari telur pindang. Kapan-kapan saya mau dong Teh order, kita makan di sini siang gitu ya Teh. Apa namanya? Gudeg boleh ya Teh? Boleh. Nah, ntar saya tanya tim saya, ntar saya ajak gitu makan, kasihan mereka jarang makan. Sebenarnya besok ada pesanan gudeg. Nah, Teh, jadi gini Teh, Teteh kan untuk berpromosi itu kan kalau zaman Teteh awalnya berpromosi apa? Lewat dari mulut ke mulut atau Dari gimana? mulut ke mulut. Dari mulut, bener-bener itu ya? Kalau orang puas kan pasti dia rekomendasi Ya. lagi, rekomendasi gitu, baru deh tuh ke sosmed. Kan ada gaptek nih biasalah gitu, minta tolong anak gimana sih kak gitu, ya mau bikin dong IG atau FB gitu, udah dikit-dikit. Di FB ada? FB ada tapi jarang. Jarang. Nah, sekarang berpromosinya lebih di IG aja. Di IG aja. Sama di WhatsApp aja, Di WhatsApp. status atau Broadcast. ya. Nah, Teh Irma ini untuk usaha cateringnya namanya The Vanilla. D terus V Vanilla gitu ya. Vanilla. The Vanilla. Silahkan cek di IG-nya apa Teh? Di Vanilla Catering. Di Vanilla Catering. Nanti lihat aja di bawah Itu ada. ada satu lagi. Apa tuh, Teh? Semasa Covid ini karena cateringnya itu karena jadi saya jual lepasan lauk, bikin yang namanya dapur bubu. Dapur bubu. Iya. Itu jualannya Jadi kayak lauk lepasan, Lauk jadi lepasan. kayak kering kentang, Kentang. yang sistemnya open PO. Nah itu pakai brandnya dapur bubu namanya. Oh, ada juga dapur bubu. Ini nanti di ini dikasih lihat deh semuanya. The Vanilla IG-nya, dapur bubu juga. Silahkan buat yang mau beli catering harian juga bisa ya, Teh ya. Nomor telepon ada, tunggu lihat aja nanti ya. Gitu Teh, terima kasih loh Teh. Ini kita nanti boleh makan sama-sama Teh. Boleh, silakan. Teman-teman saya boleh sekalian ya Teh. Kasihan udah pada kelaparan mukanya Teh. Nah, jadi nih untuk channel dari rumah ini, gue tuh cuman pengen menginspirasi teman-teman yang pengen punya usaha Teh. Benar. Apapun usahanya itu bisa Asal ada dijalankan. kemauan. Betul, yang penting ada kemauan. Mau awalnya dari rumah pun silahkan, nggak apa-apa. Dari kecil-kecilan aja, misalkan bikin masakan apa, tawarin ke teman, ke tetangga, aku juga awalnya gitu. Iya. Terus kan dari mulut ke mulut, bikin sesuatu yang beda lah, Iya. gitu. Menu-menu yang kita tuh mesti sering bikin apa ya, menu baru yang nggak orang. Makanya ngajakin ketemuan teman-teman untuk gue bikin menu baru, silahkan cobain. Itu penting juga ya. Iya. Nah, saya kapan kalau ada menu baru ya? Boleh. Asik. Nah, jangan lupa ya, kalau misalnya lo punya usaha dari rumah ya, dan usahanya ini dalam bentuk apapun sih, mau bengkel, mau makanan, mau lo tuh seorang desain grafis tapi kerja dari rumah, yuk ngobrol sama gue ya, kita sama-sama mensupport produk lokal ya, jualan lokal. Nggak di Jakarta aja, nanti kita akan langsung terbang ke Bali juga, Lombok, terus kita ke Jogja, habis itu nanti kita ke Sulawesi juga ya. Ini sebenarnya acara untuk ini atau tour travel nih? Jalan-jalan. Jalan-jalan jadinya. Ya nanti minggu depan gua mau mampir ke satu tempat lagi. Suradara gua belum kasih tahu tempatnya apaan. Tapi ya nanti gua kasih tahu lah ya. Pokoknya nonton terus channel dari rumah. Silakan di subscribe, silakan di like biar gua kayak YouTuber. Gua bukan YouTuber, biar kayak YouTubernya nggak. Ibaratnya dari modal 100.000 tempe aja, Mau- itu bisa loh. Dari Bikin aja kering tempe, packaging, kasih kacang, kasih teri, itu kan udah bisa jual. Ide menarik. Teh Irma, ini kalau misalnya ada yang mau pesan catering, baik itu dari rumahan atau dari kantoran atau acara gitu, ini ngubungin telepon atau lewat IG atau gimana sih? Bisa lewat handphone saya. Handphone. WA. Di WA. Nanti nomornya dikasih tahu ntar ada. Iya.
Itu di IG juga bisa. Di IG juga bisa message ya, message dulu. DM aja gitu nanti kita respon. Nah, jangan lupa kalau misalnya nih kepikiran, oh iya, sekarang kantor udah masuk lagi, belum ada makanan, daripada beli makanan di luar, ya resiko karena kita juga masih dalam PSBB gitu ya. Ya udah pesen aja The Vanilla Catering atau dapur bubu ya. Itu ada IG-nya dua-duanya. The Vanilla sama dapur bubu. Nanti di end credit ya, itu ada kita tampilin. Ada nomor teleponnya Teh Irma ya. Jangan ditelepon, WA aja dulu ya. Kalau ditelepon kan kadang-kadang kita nggak kenal nih nomor siapa gitu. Oke ya. Oke, sekarang kita apa namanya sambil makan nggak apa-apa? Boleh kita cobain aja ya. Cobain aja. makanannya ya. Sekalian pas. Teman-teman, kru, ayo kita makan bareng-bareng. Oke, Piringnya belum. gak apa-apa deh, biar ini dulu.